datang lagi di channel aku. Itu artinya kamu orang beruntung dan kita share ilmu, bagi-bagi ilmu. Nah, saya ada contekan, sebenarnya bukan contekan sih, list-list yang saya harus jelaskan ke teman-teman sesuai dengan pengalaman kita. Dari teori kita kembangkan menjadi praktek. Perlunya kita paham kunci-kunci dalam melakukan smoothing itu. Nah, yang pertama aku list di sini adalah analisa. Kenapa begitu penting analisa? Karena analisa ini bisa meminimalisir yang namanya kegagalan. Perhatikan jenis apa sih ini rambut si klien? Apakah jenis resistan, normal, atau sensitif? Kalau resistan dia kan rambut yang sangat sulit ditembus oleh bahan-bahan kimia, jadi butuh ekstra hati-hati dalam menuliskan obat. Kalau sensitif itu sangat rentan terhadap bahan-bahan kimia, jadi harus cukup ekstra juga, jadi lumayan gitu. Kalau yang normal dia kita masih bisa lebih santai seperti itu. Masing-masing punya karakter, jadi ya kali ini yang mau saya bahas itu adalah rambut yang resistan, hanya saja dia sudah pernah di smoothing. Yang perlu kita perhatikan selain dari jenis rambut adalah jenis kulit kepala dan kelainan kulit kepala. Jika terjadi kelainan kulit kepala seperti kotombe yang sudah sangat parah, itu saya sangat tidak anjurkan untuk melakukan smoothing. Lakukan dulu di yang namanya pengobatan. Karena kenapa? Kalau ada luka di kulit kepala, apabila dia terkena bahan kimia, dia bisa meresap, kan takut bahaya. Semua di kepala ini saraf-saraf. Dan kondisi pelanggan, semisal nih kondisi dalam hamil, saya sangat tidak saran. Terus satu lagi, kulit kepala dan rambut yang sangat sensitif. Ada kadang tuh yang dia sudah botak, tapi dia minta tetap di smoothing. Tolong saranin kepada kliennya untuk ditunda dulu. Lakukan dulu perawatan, proses masker atau cream bath agar rambutnya itu kuat dulu gitu. Jadi teman-teman, salah satu yang kita perlu perhatikan bukan hanya sekedar dia cantik, tapi kita harus perlu memperhatikan dalam smoothing itu kesehatan dan kecantikan rambut. So kesehatannya dulu yang diutamain. Nggak baik ketika dia datang, oke cantik, pulang-pulang semua pada rontok, pada patah rambutnya seperti itu. Jadi kasihlah saran yang tepat. Itu sih meminimalisir kegagalan, karena ketika itu tidak berhasil, ketika itu hanya berhasil di area salon dan dia pulang, itu namanya kegagalan bagi saya. Jadi ketika yang namanya keberhasilan itu adalah si pasien, si pelanggan, si klien datang dan hasilnya bagus, dia pulang ke rumah juga aman dan nyaman, dan rambutnya tetap bertahan dengan baik. Itu baru good banget gitu. Oke, lanjut kita yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah aplikasi kosmetik. Aplikasi kosmetik ini sangat perlu diperhatikan, karena kenapa? Kalau di dalam pengaplikasian ini nih saya ceritakan, dia sudah resistan rambutnya, habis itu dia sudah pernah di smoothing, jadi perbatasannya itu sangat rentan. Saya biasanya ngerjainnya cukup ekstra gitu, dan jantungan gitu. Kalau rambutnya sudah di smoothing ini kena dengan step 1 obat pelurusan, itu akan berbahaya, bisa membuat rambut itu nge-krus kering dan dia tiba-tiba keriting. Ini saya contohkan, coba dilihat di videonya ya. Nah, kan menit bisa-bisa dia jadi tape. Apakah Anda tahu tape? Nanti dicari, tape itu bisa kalau kita remes, dia bisa menjadi bubur kayak gitu. Oh my god, kalau aku sih yang punya rambut, aku bisa nangis-nangis gitu. Aku cukup takut dan aku cukup menghargai orang lain yang melakukan smoothing biasanya. Jadi saya nggak mau rambut mereka menjadi seperti itu. Kalau dia sudah pernah di smoothing, kita boleh melakukan pertahanan di bagian rambut yang sudah lurus, yang sudah di smoothing tadinya itu. Kita berikan masker untuk perlindungan, dan untuk setiap section parting pengaplikasian, kamu tahan dia benar mengaplikasikan kosmetik, pakailah dengan tepat. Artinya cukup, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Kalau dia terlalu banyak
soalnya kan terjadi penumpukan tuh. Ketika terjadi penumpukan, kadang prosesnya itu lebih cepat gitu. Buat secara prosedur obat yang tertera yang dari pabrik, yang pasti aplikasi kosmetik itu cukup memberikan vitamin, memberikan safeguard atau memberikan no-freeze, anti-freeze gitu. Nah, yang ketiga yang perlu kita perhatikan, teknik catok. Berbicara teknik adalah bagaimana cara melakukan. Yang pertama, ini namanya apa ya? Ini namanya sisir catok. Ini fungsinya untuk menahan rambut ketika dicatok. Jadi hal yang perlu sangat detail itu bagi saya adalah di bagian poni. Jadi enggak, rambutnya itu setelah selesai di smoothing enggak plek pernah lihat ya, ting gitu, dia nggak bisa dibalikin ke sini, rambutnya ke sini. Jadi ini salah satu kunci aku kenapa rambut model aku bisa seperti natural dan dia selalu suka. Boleh kamu tanyakan klien-klien saya. Yang kedua, ini safety banget. Ini namanya tutup telinga. Tutup telinga ini melindungi telinga pasien dari panas. Jadi ketika kamu nyatok, ini telinga enggak ke ini loh, enggak kena, takut gosong tiba-tiba dia nangis. Nah, sebelum mencatok, perhatikan satu lagi perawatan alat. Kalau kita mau pakai catok, colokin dulu. Terus perhatikan tombol on off-nya. Oke, aku balik dulu kameranya. Oke, yang pertama dicolokin dulu. Habis colokin, perhatikan tombol on off. Jadi jangan dicolokin terus jangan di on off dulu baru dicolokin. Harus colokin dulu baru di on off. Nih. Nah, kita masuk ke suhu. Ya, ini dia udah nyala. Ini warna biru nih. Tanda nyala. Saya tempatkan di 150. Biasa untuk suhu 150 ini boleh kita pakai untuk rambut-rambut normal gitu. Kalau rambut sensitif turunin aja. Tapi ini bukan panduan baku ya teman-teman. Setiap produk pabrik, baik itu produk peralatan itu beda-beda. Kebetulan ini saya punya apa ya mereknya? Tuf ini sangat panas karena juga baru saya beli. Jadi untuk rambut normal biasa saya pakai 150 sampai ke 160. Untuk sensitif saya turunin. Nah, ini saya mau kasih tips gimana sih cara lihat suhunya. Bentar ya. Tips kalau yang biasa atau kalian pakai yang mana-mana aja, ini saya kasih gambarannya secara umum. Kalian boleh tes dulu naik ke 150 atau kayaknya terlalu kurang panas nih ya gitu. Naik lagi ke 160 selama rambut yang kalian catok ya. Kalau misalnya kalian nih nyatok rambut untuk smoothing yang sudah pernah di smoothing, jadi bagian bawahnya sudah pernah smoothing, di atasnya belum. Selama rambut yang sudah di smoothing jauh hari itu tidak menimbulkan keriting, tahu ya keritingnya, keriting kecil, kok tadinya ini halus kok jadi keriting ya gitu, seperti itu. Di ujungnya itu tidak keriting, berarti itu suhu masih netral dengan kondisi rambut itu. Tapi kalau rambut yang di bawahnya itu jadi keriting kasar, itu suhu udah terlalu tinggi banget. Hati-hati loh ya, suhu yang terlalu tinggi itu buat rambut patah, tidak dalam kondisi waktu yang dekat. Jadi jangan heran kenapa sih orang-orang setelah smoothing itu rambutnya suka pecah-pecah. Salah satunya itu. Jadi perhatikan, kasihan tuh model kalian. Teknik tarikannya lakukan satu tarikan, satu arah, bukan satu tarikan. 1, 2, 3, 4 tarik. Jadi itu tarikannya satu arah, tarik satu arah, jangan digesek. Kalau digesek itu akan merusak rambut. Padahal kalian lagi memperbaiki loh, lagi masukkan protein ke rambut dengan proses smoothing itu. Jadi kalau dia satu arah, selain rambut akan lebih baik, lebih sehat, lebih rapi, dia akan
apa ya? Kok jadi lupa? Enggak, maksudnya dia akan lebih berkilau. Rambut sehat, berkilau. Jadi pesan saya sih, pesannya dalam smoothing itu atau dalam melakukan apapun, perhatikan kesehatan dan kecantikan rambut. Saya tolong di mindset kita itu dipahamkan bukan hanya sekedar cantik tapi sehat ya. Terima kasih. Kalau ada yang kurang silakan komen di bawah dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Apalagi kalian rasa ini sangat bermanfaat, tolong dibagikan, mungkin banyak orang di luar sana yang butuh ilmu. Terima kasih, semangat belajar dan kita sama-sama belajar.